Ngendikane Allah fala takhshawkum wakhshawni wa litimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Perpindahan Ka'bah ndadekno polemik iku aja wedi wong Yahudi Nasrani tapi wedi ning aku wa litimma ni'mati 'alaikum. Lan supaya aku nyempurnakno ingsun nikmate ingsun 'alaikum. Lah termasuk nyempurnakno nikmat kama asalna kaya oleh ngutus ingsun muta'alliqun kama asalna iku ta'alluq bi utimma lan lafaz utimma. Termasuk nyempurnakno nikmat yaiku kautusi rasul fikum ing dalem sira kabeh. Ingsun ngutus rasulan ing rasul mingkum kang saking sira kabeh iku bangsa Arab. Muhammad rupane Muhammad. Yastu ingkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan bersihna sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh alkitab ing kitab al-hikmah lan Rasul diutus itu kanggo maca ayat bersihno mulang kitab wal hikmah wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul ing sira kabeh malam takun ma ing perkara lam takun kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh fakuruni mongko ilinga sira kabeh ni ingsun salat lan salat wa tasbih wa tahmid mongko eling ingsun ing sira kabeh Ila den ucapno apa ngene, makna ku te maknane kauluhu fadkuruni ngene, ujaziku. Kowe nek eling aku ujaziku mongko males ingsun bumi sira kabeh. Wakil hadis dalam hadis anillah sami Allah taala hadis kursi, mangka kaulani fi nafsi. Uте sapa wong eling sapa man ingsun fi nafsi ing dalam atine man, zakat kudu fi nafsi mongko eling ingsun ing man fi nafsi ing dalam zate ingsun. Wa man zakaroni fi malai. Sapa wong eling sapa man ingsun fi malai ing dalam depan umum. Ngarepe wong akeh malak ku anggere malak-malak ngarepe wong zakat ku mongko eling ingsun ku ing man fi malain ing dalem kelompok khairin ingkang luwih bagus min malai timbang kelompok wong dina eling aku ning ati tak eling ning atiku dhewe ngendika Allah tak eling ning depan umum tak sebut di depan umum waskuru lan syukur sira kabeh limare ingsun wala takfurun au sing akhiri sira kabeh ning akhir Allah termasuk bil maksiat lan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong iman istainu gawe turun sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Kisabri lan sabar wa salat lan salat. Dina njaluk pertolongane Allah urusan akhirat kisabri lan sabar wa salat lan salat. Inna wa ta'ala Allah maksud bikin serta ada sing sabar-sabar kabeh. Coba wong saiki urusan dunya sing dipertaruh urusan akhirat. Dadi njaluk duit nglakoni salat. Nanti barang dunia dipertaruh sampai akhirat. Tapi orang walian golek duit demi sholat, apa? Artinya dunia tinggal kanggo akhirat. Saya diwalek, apa? Golek duit nganggo apa? Sholat. Orang Imam Suyuti komentaris sederhana ya, alladzina amanu ta'inu jalu tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Sabdi lan sabar sholat. Jadi pokoknya kita bisa mungkin memaskur nganggo dewe Sabdul Qadir. Dari Sabdul Qadir menyangkut nikmat itu dua kali ilmu la tahtar jalban nakma wala tafal balwa. Mungkin nak sampai bisa manakipan roh. La tahtar jalban nakma wala tafal balwa. Fa inna nakma wasilatun ilaika bil ismah. Istalab taha amlah. Tulaqah. Istalab taha amlah. Wal balwa halatun jika wa ingkaris taha. La tahtar jalban nakma. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. La tahtar jalban nakma. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Wala tafal balwa kowe ora usah kepengin tolak balak. Iki tenggene malah kemon. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Mergo nikmat iku mesti teko ning kowe atas nama bagian. Istalab ta amra cek mbok tarik cek ora. Artinya kita berkeinginan mendapatkan atau enggak ini sudah istalab ta amra. Wal balwa halatun jika jenenge balak. Iku mesti kae kita artinya khate manusia untuk balak. Wa ingkari fasallim billah bil kulli yaf'alu ma yasha. Mulane kabeh seranane Allah yaf'alu ma yasha. Memang ini tidak menghalangi kita berdoa kalau mantul, tapi mengkolok bolak-balik. Doa kita setelah terpelajar itu malah tidak diri. Kenapa itu? Jadi kita itu enak jadi manusia. Zaman Mustafa orang iso ngaji, orang iso dulu. Yo tahu kelamaan, yo tahu kesampaian hajat. Tapi tak usah iso dulu. Soalnya setiap kita untuk nikmat kalau dulu kita, kapan itu sampai terpelajar sampai bodoh. Zaman kita orang itu ngaji cek bodoh cek cilik mulai dolanan nenteng manuk sampai mancing iwak ya tahu untuk rendah krono nek mate Allah bareng itu dulu mandi lo dengan harus marah untuk iwak. Jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita
Mulane sindirane Allah innama utitu ala ilmin indi. Nah, jadi dosane Korun. Mbah Korun, kamu kok bisa kaya raya kok? Itu sing disikayan Allah. Korun jawab apa innama utitu ala ilmin indi. Aku iso sugih ngene mergo ilmu pengetahuan. Jadi kita disampaikan oleh Korun. Kita donga-donga hermano. Kulo setuju misalnya sampean di masalah kita donga Allah setuju. Tapi donga yang menciptakan tauhid. Artinya kita donga Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah. Ini donga yang melahirkan tauhid. Tapi disampai balik ngene. Menggoran donga ora kasil. Dan Allah meresakno lembaran donga kasil. Zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balae. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nyimak imannya donga. Ini yang salah. Paham ya? Mulai Dawi Sabul Qadir la takhtar jalban na'ma wala taf'al salwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Istarataha amlah. Zaman kowe urung tok jaluk hidayah. Menan nek Imam Ghazali komentare elek meneh. Umpama hidayah itu berkat dongane sampeyan. Agak ana wong abangan untuk hidayah. Lah zaman abangan sira donga untuk hidayah. Ya. Tapi gara-gara kita nyai tamu modal segala sesuatu 7 tahun, sawangannya tak perlu kedua kita di akad kita, itu kan? Dalam orang modal segala sesuatu, kau nggak bisa kupen modal itu yang berarti. Lagi zaman untuk hidayah, zaman di Serumanto Markai, zaman Sarudonan, orang Sirot Kamuniro, zaman Sarudonan, itu kan orang caranya itu, mau orang caranya tak korup. Zaman untuk hidayah pertama faktor rokok, kan faktor pengeran. Tapi setelah kita roh dulu, sawangan di semua ini faktor dulu. Jadi kita saja ini masalah nikmat kudu kita yakin itu ya tak syukur rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya asa, ukuran hidayah ya asa. Ya si mayasa bila surat mustaqim. Tapi ulama ijma urusan hidayah itu ya asa terus. Ukurannya kersane Allah. Cuma itu tadi setelah kita terpelajar itu mau sampai zaman di hidup nasor. Ya selamat orang sokok. Juga orang mati, orang kesakit semua. Itu beri generator, mati, tolak balik, tolak sakit itu keren. Aku rapok. Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang, kita taruh hitungan tauhid. Padahal jelas cara Nabi, lo anak umalakum ma'akhirakum wa insakum wa jinnakum. Umpama kabeh sak donya sepakat ala ayaduru kabiseen la ayaduru kailan sen kata baru. Wah dene hati tak wonten wong sak donya sepakat kepen mandoroti kowe. La ayaduru kailan biseen kata baru. Wah ndak bisa memberi bahaya kecuali kayak ini. Allah ku lucu cerita harus marut ngene-ngene, fitnah sihir ngene-ngene, tapi tetap aja keputusan Allah. Sebutin wama bidori nabiin ahadin illa bi. Bila pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah. Paham ya? Jadi kita dengan Allah faktor, misalnya sama di musibah. Itu kita dengan Allah itu mempertegas tauhid kita bahwa hanya Allah bisa menolong. Tapi kalau bertaruh tanpa doa aku gak selamat. Keliru sampean, berarti sampean darani Allah mau dikte berdongane. Itu aja sebenarnya sampean doa diselametno Allah gitu. Jadi nek Allah ngitungnya zaman nyelametno sampean cara Allah karena saya berkehendak. Karena saya ingin menyelamatkan. Allah tidak bisa didikte oleh doa, tidak bisa. Jadi doa kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah, yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi walik-walik betul gitu. Terus mulane bener Sabtu Qadir. Jadi makom ampun dhuwur. Ini hitungannya la tasar jalban na'ma balad dasal. Ini mumpung populer. Mergo sampeyan bisa marajiban. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil isma. Wal bal wa halatun jika wa ingkari. Fasal lillah bi kulli afalu ma yasa. Ini sudah masalah-masalah sing prinsip. Tapi yang ngoten ilmu umpama kaya para kabeh donga-donga ora mandi. Kabeh tapi sampeyan ngono sing aku ilmu kelas tinggi dunia rusak. Kaya itu ninja iku yo penting. Kok dadene dukun-dukun suka tenan. Jadi wong lu nak bener ada di rezeki. Mana kalau tamu dari Gus jenengan ninja piye? Ninja untung nang ada. Gus langsung suka kok ninja. Rozi sampean tuku keri. Jeneng kanca kiri Rozi tukang mata. Itu ninja ya kartu mobil keri. Baterainya lari. Nah, ini nawang ngertakno aja kalau dan rai. Pesen. Tapi kita coba sampai lari, coba umpama ana donga kita selamat ya kersane Allah. Ya mau. Tapi gara-gara di Gudri, muntah Gudri kita ngurus tak tahu ke. Mau marang tahu Gudri soalnya cara Allah sampai tetap selamat. Sakit nonton. Sampai gak usah ngental Gudri ya tetap rajin ninja, ora dibunuh.
Tapi gara-gara nguntal gotri kok malah, oh mati lo gotri neka ada apa? Jadi lucu, ini jadinya ilmu yang rusak, jadi kacau. Nona sing kayak gotri gak masalah, rusak lu duit, sama rusak kuat bayar, ini tapi tem rusak. Nona sing untuk duit rusak tuh untuk duit, saya tuh gotri, kalau kita rusak untuk duit, dan sampai kuat kehilangan duit, kehilangan iman. Nah ini teman niat sudah kau apa bang? Sudah kau bang? Jika ikut dia, nabi jauh tak. Kalau cara dari dia agak mati lah, bang tahu bayang semua di paten ini jalan, tahu kau seribu bayang. Pulau pribadi, tapi bukan fatwa nih, pulau. Tapi. Dari kampung. Jadi sindiran Allah jelas. Jadi Allah cerita Korun itu dosa. Mereka zaman diarani juga jadi Korun innama utituhu ala ilmin. Jadi aku iso ngene iki mergo pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayah. Kita kan gak tahu dengan hidayah. Zaman kita cilik ya ora tahu kepengen ngalim. Nanti ngerti paringi ngalim mbek pangeran, diparingi iso ngaji. Paringi iso ngaji malah kurang ajar itu. Ono santri ngalim dari barokah. Santri kecelakaan jari kemarin ini terus jadi pengira. Lah akhirnya kemarin dari barokah ini, sing kecelakaan kualat jadi ini, menangan terus. Ada posisi dia kan menangan terus. Baru nak ngalim barokah ini, nak kecelakaan kualat jadi ini. Padahal sakit mau nak cara hukum apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, macam tidak ada orang hidup tidak punya musibah. Cara Allah. Tidak ada hidup yang tanpa musibah. Foto santri sing alim ora ono generasi gak diparingi alim. Iku wis dadi tugas Allah tiap generasi mesti wonten sing napa? Nah, dia dadi kiai ilmu ning ngoten meskipun perasaane santri baru kaya bayai kula ngalim. Lho santri sing ngene gak apa-apa kan mboten rusak tau dite kan. Sing repot kan kiai ini sing ngomong kan dadi ujug. Lha ngeten lho, aku dikai sampean tak kei dhuwit kula, sampean wah terus kei dhuwit Pak kelas berat. Bener sampean niat panjang tenang tuh ini berat. Tidak pulau kan biru, cara rata ide keramangan kan biru. Pulau posisinya tinggal kayak itu. Paham ya? Jadi ilmu itu sensitif. Cara Allah sensitif. Ya, alladzina amanu ista'inu 'alal akhirati sabri wassalah. Nabuha masofi itu. Wala taqulan sing ngucap sira kabeh iman maring wong kalu kang den mateni sopeman fisabilillah. Kowe sing ngucap amatun. Utawi mereka iku mati. Kalung balik utawi wong akeh wahya unuruk kabeh. Jadi wong sing mati fisabilillah hakikate urip. Walau kita tak turun tapi orang ningali sira kabeh. Ini kalau tak cerita menyangkut mati. Cara Allah wong mati saya juga mati. Jadi sampai kowe ngucap karo wong sing mati saya iku mati. Balum ahyaun wala kita turun. Mereka itu hidup tapi kowe ra. Itu mergo ngeten kula nanti mau kitab-kitab kados teng Imam Ghazali. Jadi menyangkut mati nih. Manusia itu hanya istilah pengiran sampean mau teng surat biru. Jadi wala kita siro menana layak lamun. Istilah pengiran layak lamun wonten kali. Layak lamun itu tidak tahu. Manusia itu kebanyakan tidak tahu. Terus Allah damel badal, orang aku damel badal. Ya alamuna zahiran minal hayati dunya. Yang diketahui manusia itu zahiran minal hayati dunya. Yang nampak dari kehidupan dunia. Misalnya ngaten, sa'alim aline wong mati wali sumbelan. Nak darani mati wong sing wis gak bergerak jasate. Tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Inti kalau roh minal alam fana, dari alam rusak ke alam bakok. Sampai agak percaya jajal yang perasaan ini sampai menjangkau. Sampai nak dewi antara judul roh pas munajat. Apa itu sampai bayangno sing jenenge kematian? Mesti bukan sakit, terus masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali. Sampai tidak bayangno kan betul sakit. Sampai ini saya bayangno mati dengan arti kecelakaan terus mati, jasad nggak berkutik terus sakit. Tiba no, saya yang pernah bersejarah, tahu kiri, tahu sudah, tahu mondok, tahu macam-macam, dengan segala perilaku kita puluhan tahun, kok ujuk-ujuk hilang kok peredaran? Apa mungkin? Sama sakit bayar, ujuk-ujuk hilang pikirannya sampai, terus hilang dari peredaran Adam, bukan sakit. Lah yang diketahui manusia belum mengenal hayat di dunia, yaitu ini penguripan dunia. Mulai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan sanurihim ayatina fil afaq itu untuk iman ilallah. Coba contoh paling gampangnya tadi. Ketika kita miskin Romanto.
Ketika kita miskin, itu bayangin, anakku ora kelar mangan, mari ra duwe beras. Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, hampir sampean ngeluh, Gus kula melarat mangan mon kangelan. Artinya ora di duwe ra kelar tuku beras. Tapi nek cara Allah jelas boten, nek cara Allah jelas boten. Kan yo akeh sugih blegedu tetep ra iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok tenge rusak. Mbok saiki lagi koma. Ini artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tapi tidak bisa makan karena kondisinya koma atau kondisi tenggorokannya tercekat. Iku artinya mengatakan Karumanto, betapa bodohnya kita lagi ra iso mangan. Kowe munsur marga ra duwe beras, malah aku ra iso mangan. Padahal nek cara Allah tetep Allah terus. Nek cara Allah kowe ra iso mangan, nek mergo tak kersakno mangan, cara Allah tetep mergo cara Allah. Beras itu gak penting, wong apa iso gawe beras kok ora iso mangan. Misalnya wong koma. Tapi selalu kita ini belum nafaya dunia, yang kita ketahui itu belum nafaya dunia. Jadi unsur Allah itu kalah dari Rabtul Asad Al-Adi dari cara Imam Sanusi. Yang menjadikan kita sering kubur, sering murtad, itu karena Rabtul Asad Al. Jadi membiasakan mengkaitkan adat yang adi, adat yang adi. Misalnya saya ini makmur lah, anaknya rasa mobil susu. Mari nanti duit, memurani nanti susu. Anakku mergo kurang gizi. Ini memang pengetahuan manusia, ya alamul ghairum nal hayatin dunya. Nah cara Allah jelas, Allah itu tahu betul elemen-elemen di iri cilik, tahu betul. Artinya Allah tahu betul meskipun gizinya cukup. Allah itu ya elemennya kelainan, tetap buruk. Lalu gitu, dia tak di medis. Uang paling ngerti ilmu saraf, ilmu itu tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf yang ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh, ada itu kayak. Tapi Allah kayak kelainan nih, ada sistem pencernaan atau sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan. Artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya nggak mesti segalanya. Contohnya nyata, jadi misalnya mari peteng aku iso delok, lara peteng lagi jadi cek ada iso delok. Cara Allah kan tetap ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya sebagian kecil saja kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lan iso delok. Nah cara Allah jelas. Itu dulu pernah Allah, begitu cara Allah. Padahal anak kita sampai Allah. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alam ghairum nafaya di dunia. Selalu nganggo ukuran dohir terus. Nah, malu manil akhirat itu ukuran yang menuju akhirat kita lali. Misalnya ukuran yang menuju akhirat kan kapan kabeh unsur nafrona Allah kan lali gitu. Isen kan kita gak keren, gak intelek kabeh Allah kan gak keren. Padahal unsur barang lahir malah bodoh ini bang. Misalnya sampai mencoba itu dulu, karena petengan bodoh. Misalnya padang lah sampai dicek apa? Berarti kan lucunya orang itu dulu mari peteng misalnya padang, gue bisa dari itu dulu. Berarti syaratnya dulu, iso dulu, iso melek padang. Icek dulu rumah deh, melek padang. Tapi gue rantar lintas nih pikiran mereka dulu. Sampai tak ngamun, ini suasana padang. Sampai itu liwat, wahyu. Wih, saya dulu panjang minjir saat detik itu juga. Artinya kan dia padang, dia meripat, melek, tapi itu dulu. Karena nggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya betapa faktor Allah itu penting sekali. Paham ya? Tapi kita itu tauhid kita rusaknya karena Rabbil Adat Al-Aqib. Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi nyampaikan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api maka membakar kertas ini. Sehingga kita menunjukkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin, atau orang hujan salju kan langsung itu bakar. Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak pernah berkeyakinan Allah bisa melawan api? Itu menusuk saking bodoh ini, sampai itu diterang no. Api tidak bisa bakar kertas, kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Bodoh-bodoh makhluk ku iman itu. Tapi kue orang itu iman, api tidak bisa bakar saat dikesan orang bakar loh. Allah angin itu jadi menang lagi. Namanya gue nyaman tak? Itu artinya dalam menulis betapa kita itu jadi lihat. Segiailah loh, maksudnya. Nah itu.
Ini tau ke kelas tinggi, saya rasa kelas minimalnya rusak. Enggak kadang ra kelas tinggi jadi rezeki kayak sisi ninja itu. Justru karena orang itu mana kodri, jadi rezekinya ngake. Dan itu kita tidak bisa ngelawan rezeki, kan sensitif. Contohnya ini, kasus di Romanto, ngomong sesuai sunnah Rasul. Artinya tak sholat mengaruh juga, karena itu apa itu? Justru gak sesuai sunnah Rasul. Akhirnya orang butuh ketemu model itu. Nanti nanti tanggung tikus, cara jenengan nganggu juga itu sunnah Rasul apa ada dulu ngarap cangkemmu. Moga darani sunnah Rasul harus atas apa aja. Darani sunnah Rasul tenanan nganggu jalu juga. Repot kan? Ngomentari nggak coba sunnah Arab, sunnah Rasul. Arab nak kalau juga hanya pakai nada. Repot kan itu ilmiah, repot ruwet. Ini tinggal ilmu pengerang yang dimati ini. Paham gitu, jadi alam udah gue kira menal hayat itu. Jadi senengannya manusia itu nanggu ukuran dohir itu hayat itu. Bang, lagi termasuk mati, yang ada termasuk merantau. Jadi gue Mas Ahmad bin misalnya mati itu cara orang. Mohon awan anak mati orang. Mati ya intikal jasad, intikal roh, dari roh sampai alam fana ke alam bakok. Jadi intikal tidak pernah mati. Lalu misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain. Bahkan orang mereka nggak berbayang mati. Tak kalau orang paling kafir, aku itu bayang dari Adam, dari ada menjadi tidak ada. Roh, kemudian sakit. Sebenarnya nggak bayang mati. Aku tahu berperilaku menyenangi di sisi hilang menang keberedaran. Terus bayangan sampean itu akan ada terus sambungan dari itu. Nah itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Paham ya? Nonton Dawa Inama Kurikulil Abad sekali kita diciptakan artinya untuk selamanya. Nyatanya kayak itu teman-teman. Sampean bayangno tidak ada masa depan ini, sampean bisa bayangno. Ujung-ujung jenenge Mustafa lampu peredaran. Tetap bayangno berdisiksa. Bahkan orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi itu dirulangi wali pranagama kan berbayangno hidup kemudian. Ya. Cuma cara versinya beda gitu. Orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih itu tebus macam-macam. Makanya walataku lima yuk talu sisa bisa empat. Jangan katakan wong sing mati sisa bilillah itu empat. Nah, bal ahya'un wala jilata surun. Mereka hidup tapi ora. Lah hakikate niku sing cara Allah. Nah, wong sing mati ora mati saya hakikate mboten mati, cuma ora terhormat. Jadi bedane nak mati saya itu arwah. Utai pira-pira ruhe suhata fi khawasi lituyure. Ing dalam pira-pira telai manuk. Khudrin kan ijo-ijo. Tasrafu kang istirahat apa arwah fil jannati ing dalam swarga hakika. Di hadisin bidan wala kilata surun tapi ora roh sira wala natuan aku yang kene bakal muji ingsun kumisra kabeh sing kelawan sikik minal khofi sang rasul wedi kowe mesti tak uji sedikit rada takut waju ilang panas lan kurang dalam amal sing boro-boro dosa pira-pira dunya wal anfus lan pira-pira jiwa wa samarat an pira-pira buah wa basiris sabirin wa kasir lan nyenengno sira kabeh sabirin ing pira-pira wong sing sabar. Jadi dalam kehidupan ini mesti gue tak coba sedikit ngerasakno wedi, ngerasakno lesu, ngerasakno dunia kurang, lan jiwa kurang, dikotli lan dipateni pas perang wal mauti lan mauti wal amrod. Jadi kadang wong mesti ngalami masa-masa sabar. Mane wong kudu midolan wong sepuh. Jadi kuwi salim-alime wong nom ora oleh mimpin teman-teman kok sak kula ngoten niku ora oleh mimpin teman-teman. Piye wae cara mangan uyah rong akeh. Dan wong kiai sepuh misale sak badhe nyati sak bangun ngalami sakit. Kalau bojo mati wis tahu, wong tua mati malah entek. Kita kan rumah tinggal ngalami agak-agak. Mbak Mas Pur harus ngalami pinten. Enggak, aneh. Nah, wong tua pun kata, wong tua jelas isilang kabeh, mbak ilang kabeh. Bojo kadang wis ganti, anak kadang isilang loro. Ya, tak sabar-sabar kita lagi kehilangan wong piro. Ini bener sakit sama diri, nak kaitannya ketokohan kudu wong sepuh. Nak ngalim sakit, dalam ngalim sakit, tapi nak ketokohan bener sakit. Tokoh butuh proses panjang, jadi ngalami kabeh. Buat samarat an biro-biro buah, lepas diri sobirin, nanti nangau siro kabeh sobirin, yang biro-biro sing sabar. Aladina rupanya wakai dah sobirin, nalikani makanan yang aladina kum sifatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna satuna Allah lillahi kagungan Allah milkan abane kepemilikan wa abidan dan kekabulane ya palu bina masa wa inna ilaihi raji'un berakhir apa ijazina. Moga malas sapa wana ing kita hati. Iku ndang hati sareng jawang ini manitat sa ing musibah ajar ruwa. Sapa wong sing istirja ing musibah ajar ruwa mongko gaji iman sapa Allah iki. Wa akhlalan ganti sapa wali ngatas iman khairan wis.
Wafilan ing dalam hadis ana anak misbah Nabi sak temene lampune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku topi amati apa misbah pasar cak mung ikirjak tempat Nabi lampu mati Nabi dawuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un faqala ta'isa inna ma hadza misbah mau lampu ini Nabi faqala mung kedawuh sapa Nabi kulo masal mukmin bahwa muslim kabeh barang sing elek wong mukmin bahwa musibah rawa Abu Dawud Marofi ulai kali ini sholawat wong sing sabar itu untuk sholawat manane sholawat itu maghfirah min rabbi sangka pengirane ulai warahmatan rahmat ulai kami inna tofal marwata min sa'irlah. Ini kalau badai pamit, kalau besok bisa ngobrol. Maksudnya kalau besok itu mas bro, kalau badai manggi kisah, ini besok. Tapi mau besok jelas berai. Kalau jadwalnya badai manggi kisah. Kalau itu susah mas bro. Kalau itu macam istihad macam rupan. Ini mumpung orang Kak Ahmadun, Kang Romanto, Kang Mustafa. Berdiri ke khusus kiri tenan. Posisinya tidak tenan. Ngiri juga ketunyan tenan. Tengah-tengah wah ya. Juga lagi. Kiai paling topo, mesti Kiai Sahal, sebetulnya jati bandel gelang, Kiai Sopo aja, Kiai Memon, kita tak kau mesti rasa jawab. Bukan ada tanggal bangun, sinten orang Kiai paling alim untuk langit, teman tak kau rasa jawab. Mbak, Kiai apa yang melarat itu suka. Nak melarat dari Kiai ora sukses. Nak suka mesti dari kedunya. Dengan orang ukurannya. Kadang Kiai nakal jawab, pengiran era iso. Jadi kadang Kiai juga karena Dawud Sulaiman, dan Kiai kiri karena Bayu. Artinya era iso, kita terus kombinasi. Lalu apa? Nama ini dia sendiri. Kalau menyangkut pilkada sendiri. Nak Kiai udah terlibat belas zaman tim sukses. Mau jadi bupati sopo ya lagi wong tenang. Kamu nak terlibat tim sukses, ya kau tahu tenang. Sampai biasa elek-elek Ahmad bin kepengen Bantul lebih baik. Di antara Bantul lebih baik, lebih butuh kalau prostitusi, kalau perjudian, kalau dan itu yang beri otoritas baik. Tetap orang beda nih saat kita berproses ikut dadek, no. Minimal kita ngandeng. Artinya dua potensi, paling nggak dua potensi untuk ikut dadek Bantul, salah Bantul. Tapi nak ikut tim sukses, ya kena tenang, ya kebiasaan tenang, ya ngawur tenang. Tapi nak orang, ya banyak dua efek gak di kesempatan sama Pak Aruf dalam konteks Bantul. Sama tak BTS sih, kue ragelem. Ngancani BTS, gelem ngancani rondo tangga. Jadi nanti kesempatan sama Arab nak ilmu kata kan menjadi budi tenang. Tapi kacaran juga coba jadi repot. Lalu pangeran bukti kersane berarok. Mukia itu dulu lagi terus jawab namanya. Ini banyak sunat tua. Yo sama jaga. Gue di tonggo ayu, di daerah rondo. Lalu tidak coba kan gak marah. Jadi tuh kita tahu tenang. Jadi tahu ngapa tenang. Barang pertama orang yang ngapal terang itu berdigendak di sini. Masuk lalu di belakang kamu sini. Padahal isomnya cara Allah atau lu di sini berkoran berkepedulian berkeikat. Sehingga Kiai tidak ada simpati. Orang nggak masuk, masuk terus semua ayu. Betul sedikit cukup. Tapi gara-gara punya mayura ngamal belas. Gara-gara gak ngamal belas atau sudah kebas juga gak mayura simpati. Simpati juga. Sudah ini kalau urut-urutannya masalah. Jadi soalnya bagian kesalahan masyarakat, soalnya kesalahan Mustafa, salah sampean, salah kita kabeh. Masalah jelas ekonomi, kira atau juga kok Kiai gak simpati belas, anak ngamuk be fatwa, gak tuh sudah kok belas. Aja padahal Kiai ini ngerti, mau sudah kok roh gak kuat. Kiai ini nafsunya gede. Lha itu kalau kamu munafik jadi menurut, jadi nak itu pun iku ruwet, istihad itu ngoten iku ruwet. Mulane, usahanya kemudian sakit di ilmu ni. Maknanya ini benar, jadi bersiswa, maknanya cerita gue fiktif, gue nanti masuk akal. Sama jadi kiai bingung gitu. Jadi itu malah contoh paling nyata jadi kiai. Ono rondo aja konsultasi sampean. Bos mesti bingung sampean. Buat layani kecoba tenang, monggo yang mana pas-pasan aja. Orang kok layani, malah konsultasi kiri aku ya kan. Jadi akhirnya apa? Jadi contoh paling gampang kayak tragedi Gusmi. Sebagian orang iman kayak ngono, padahal orang Gusmi ini tempat-tempat nakal. Tapi sebagian sing khusus ini macam ngotot piye kena dari BTS nak kira atau tekan kota baru, ini sarkem pasar kembang. Kan gak mungkin ngadain tamu teko. Tapi kita teko ya bertaruh reputasi tenan. Menyambut dunia nggih ngoten, kowe di umat juga, itu mak tenan, rawang juga.
Tapi di umat kiri orang kalah resikane istighfar memperbudak. Matun di umat kiri, jadi pro wong kiri, jadi apa? Gara-gara di umat kiri malah istighfar, main kongkon, main suruh, main ngatur jadwal itu dosa istighfar, ngatur wong saya enakmu. Mulai ini pengalaman Mas Bro, jadi berbagai tragedi itu kuat ulama tak tahu irana sih saja, mbok kersane Allah menjadi ngoten. Mulane pengiran budi kersane. Contoh paling gampang Islam tengah Amerika, tengah Kanada, tengah Australia. Wong Islam soleh ora wani dikulati gak wani Australia. Orang Australia ayo wong barat itu mesti do katokan cekak. Jadi bayangno ora iso nembus. Mesti kecoba. Akhirnya singgo Islam ning kono sekuler. Orang yang melihat itu tidak masalah. Akhirnya Islam mau ning Eropa malah liwat wong sekuler. Di pengiran kersane ngono. Tapi Islam ora iso ditulampuhi wong sekuler cara berpikir materialistis. Banyak kersane pengiran ngono. Sudah bonus begini. Saya ke Islam orang yang pasar, gara-gara orang santri gak ngalim, kan ngalim mesti mulang pondok kalau pulau. Islam orang yang pasar, gara-gara orang santri apa sih ngalim, akhirnya dagangan yang pasar kan. Akhirnya Islam untuk pasar-pasar lindi. Dan kok ngono itu kan, itu isi ruang, itu itu dia nalar itu. Akhirnya orang Islam dengan Amerika, dengan Kanada, tapi orang sekuler gak bisa jadi tulang punggung Islam karena cara berpikir materialistis. Lalu kalau nanti takoi, kalau nanti debat kusir di santri, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Misalnya ngucap tok ratu hati masuk dakhalal jannah. Santri itu meyakini cara berpikir pokoknya ukuran hati. Jadi sementing kalau la ilaha illallah mana mukhlisan kalau hati ini la ilaha illallah. Tak takoi ini, gue nak dolanan di timur. Rom na Allah umat Islam ada keberanian ada. Sekolah itu penting, sama naik neng kota atau neng daerah Kristen di Australia, di Amerika atau di timur atau neng NTT. Sono wong wani azan. Itu butuh keberanian. Bagaimanapun kita nyaman di Jogja di kota, cek kurung azan, kurung wong wiridan. Hanya keberanian kola, keberanian melafalkan itu satu keberanian luar biasa. Punya saya kan luar biasa. Sampai saya Romanto kondolan neng NTT. Bingung yuk, darul kufan, kurung wong azan. Untuk kerungu ngomong mani menilai itu penting kan bagi sampean. Dan ngomong kola dari itu nggak berarti desa di semuanya ngasih uang tapi rawani kola, rawani jer. Repot sampean. Iku sirine nabi kenapa jauh teman kola dari itu jadi tidak sekedar keyakinan, keberanian juga harus ada. Mana sampean kudu syukur mbek Muhammadiyah, mbek NU tentang kota-kota. Keberanian mereka bikin jamaah, bikin masjid, azan terbuka. Ini menjadikan komunitas lainnya berani. Untuk kafir agak berani melahirkan masjid jamaah. Ini susahnya. Sampai wani di satu komunitas, yang ngomong di daerah rawani, azan rawani, jamaah rawani. Meskipun mereka Islam semua. Betul wantun. Nah itu sini aku fakta dimasuk mari. Tetap sebagian amruh itu fakta, itu harus ditampakkan. Tidak bisa kita hanya ngukur hati gitu, karena kalau sudah publik, sudah repot gitu. Misalnya kan jajal jalan yang NTT, itu sampai kerja buruh nih beli uang, suami menilai lah merah kan mana putih Islam kan? Sudah kayak jadi ngotot. Amulah nih, nak sampai moco persisi hadis itu mesti bener gulo. Mereka hadis itu persisnya gini bener. Tapi kan bilang, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu nak sampai mau tentang Bukhari tentang Muslim. Itu dibarengno hadis tentang Abi Thalib. Jadi Abi Thalib lama hadarul maut itu kan karo kanjeng Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Pamanku sampean muni la ilaha illallah. Satu kalimat sing mengke kula saged bersaksi ning ngarepe Allah, ning ngersane Allah. Itu artinya apa? Abu Thalib itu kabeh ulama itu kata-kata ijma dia itu mati dalam keadaan iman. Artinya meyakini Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi dia tidak punya keberanian sekolah, tidak punya keberanian melafalkan. Dan itu punya efek luar biasa. Akhirnya Abu Jahal bilang ke kafir karena orang yang dihormati atau berakhir tidak mau melafalkan la ilaha illallah. Jadi keberanian melafalkan ini satu iman tersendiri. Paham betul ya ini. Jadi tidak sekedar hati. Mulai istilah Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Jadi kan muni ya. Kula mungkin saya ini nanti rasa itu sukses. Jadi mau Abu Thalib itu salah, itu lu amat. Nanti ini rata-rata ulama meyakini Abu Thalib itu iman. Mungkin oleh nunggu Nabi kalau mau iman lah, apa tiru angin bela Nabi yang lima.
Paham berarti keberanian melafazkan itu penting. Keberanian melafazkan itu penting. Jadi tidak sekedar iman. Karena kalau kaitannya dengan orang lain, kayak Abi Thalib, Nabi, sehingga saya ini pun repot. Benar tahu saya bisa tuh dari kok benci tulis berbeda-beda. Jadi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini cara keyakinan kula. Memang tidak hanya hati, tapi wonten keberanian pola. Karena pola itu punya efek luar biasa. Ini contoh gampang, bagaimanapun sampai lunga teng Jawa, saantero Jawa nyaman, betul kan? Kok ning ndi yo ana azan, ning ndi yo ana komat. Umpama diparil, azan rawani, komat rawani. Oh, nang tak kabeh. Dadi sing sampean golek ya ngene tok. Mangkola ya lo sama sana itu termasuk wonten riwayat. Jadi mangkola lewat di jero hadis peristiwa Abi Thalib. Ini saat Abi Thalib berada kabundut itu Nabi ngendikan ya ami qul la ilaha illallah kalimatul asyhadu laka biha indallah. Paham ya? Jadi kudono kaulu, kudono pengucapan. Mergo sing kaitane mbek wong liya. Dan pengucapan ini efeknya luar biasa. Sampai gara-gara di kota ada keberanian jamaah, Pak Harto ada keberanian di Masjid Pancasila. Mobil ini ada keberanian fisik itu penting. Karena fisik ini akan mengantar ke gerakan moral. Kalau sudah ada fisik itu banyak repot. Tak ingat kan, moral Ka'bah sing fisik, itu ya susah orang Islam. Meskipun fisik itu tidak segalanya. Tapi ulama nanti takoi al-iman wa zaman riyen zaman Imam Ghazali, Imam Syafi'i, al-iman wa qaulun wa fi'lun wa amalun sih jawabnya kalau qaulun wa fi'lun wa amalun karena keberanian qaulun itu penting. Wa fi'lun jelas ya perilaku kita kayak sholat kayak apa. Paham ya kapan? Jadi bukan sakit kita ngandel sementing hatiku ikhlas. Ikhlas nak Allah sih ikhlas nak Allah dari kok santri. Sampai kira ini je, aku ratu zakat, ratu sedekah, sebenarnya ikhlas. Ikhlas itu anak jamal sampai yang kayak di 10.000, terus di ikhlas no di 10.000, ikhlas. Harus dikira bebas siapa nih? Jadi tarif ikhlas yang ikhlasul amal lillah. Jadi orang amalnya lagi bu ikhlas no. Di zaman bang masjid 100.000, ikhlas no bener. Orang amalnya ikhlas no kok. Ikhlas ya aman. Ikhlas no. Lah itu mau kita. Jadi nanti tinggal ikhlas kesan. Iku pulang ngamal pamer, sampai malah mengikhlas apa ya? Oh tadi mengikhlas kan ikhlas lama, bila ada apa le? Orang ngamal ikhlas. Boleh walau kemana saja beda menyatukan berwatak.